ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Pertama kali ya, lillahi berarti milik Allah, Tuhan Allah. Kalau sudah kepunyaan Allah, ya memang benar Allah yang membuat. Memang Allah yang membuat, Allah yang menciptakan. Ya ujung-ujungnya ya memang milik Allah, dan itu harus dideklar, memang harus dinyatakan. Harus. Jadi memang harus dideklar bahwa itu milik Allah. Kalimat itu milik Allah, kita harus melepaskan rasa milik kita gitu loh. Itu yang terpenting dari kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, terutama ini banyak dalam ayat-ayat lain selain ayat ini banyak ya, banyak sekali. Jadi ketika ada kalimat lillahi, kepunyaan Allah, berarti terhadap apa yang diklaim Allah itu, dan memang bukan diklaim ya, memang itu milik Allah, kita harus melepaskan rasa memiliki kita. Nah, padahal dulur, apa yang dinyatakan Allah sebagai miliknya itu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti kalau tadi sambian tajak berangkat dari Allah lah pemilik segalanya, kita tidak punya apa-apa. Berarti ya apapun yang ada di muka bumi ini, kita tidak punya hak apa-apa loh. Gitu loh. Ini penting sebagai dasar berpikir kita, yang itu nanti akan menghasilkan begitu banyak sikap positif. Kalau kita mampu memahami ini secara benar. Benar. Ya, jadi ketika lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, berarti kita sedang menghilangkan rasa, ya, rasa yang saya bilang ya, rasa memiliki. Pertama, ketika kita menghilangkan rasa memiliki terhadap apapun yang ada di langit dan di bumi, kita itu akan menjadi orang yang sangat ikhlas. Ikhlas banget. Termasuk ikhlas kehilangan, ikhlas terhadap apapun yang diberikan Allah sedikit maupun banyak, kegagalan maupun kesuksesan. Itu ikhlas. Karena semua milik Allah. Yang kedua, ketika kita sudah benar-benar memahami ini semua milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Maka ketika kita harus mengorbankan atau memberikan kembali apapun milik Allah, harta, jiwa, raga, waktu, nyawa, keluarga bahkan sekalipun, ketika diminta Allah, ya itu memang milik Allah gitu loh. Itu nanti arahnya kita itu. Jadi dua hal itu akan menjadi apa ya, sikap yang merupakan output dari pemahaman bahwa semua adalah milik Allah. Pertama itu akan jadi ikhlas banget. Yang kedua tadi itu sangat mudah untuk memberikan kembali apa yang memang menjadi milik Allah. Saya pernah memberikan analogi bahwa kita ini hanyalah tukang parkir, kita ini hanyalah penjaga gudang. Tukang parkir itu mobil mewah
sepeda motor biasa masuk di parkir situ, ya tugas tukang parkir hanya menjaga gitu loh. Ketika nanti pemiliknya mau kembali, enggak ada kok, terus itu aku capek-capek jaga, nggak ada gitu. Pemiliknya kok. Sama dengan kita ini buruh tukang jaga gudang. Ketika tuan kita memerintah kita untuk jaga gudang, ya dijaga. Memang tugas kita merawat agar isi gudang itu tetap utuh. Tetapi ketika ada suruhan orang untuk mengambil isi, saya diperintah tuan juragan untuk ngambil barang A. Tidak ada ceritanya penjaga gudang kemudian mencak-mencak, aku udah capek-capek jaga kok. Lelelelelele, itu milik siapa? Ya mesti diberikan dengan biasa gitu loh. Ya. Oh, Supriyati tidak pernah muncul. Nah, Supriyati Sinten, penjaga gudang, tak? Ya. Jadi ketika kemudian kita pun begitu, kita ini penjaga gudang, kita ini tukang parkir. Ketika misalnya anfiqu mimma rozaqnakum, loh, kalimatnya coba. Anfiqu, infakkanlah, keluarkanlah dari gudang mimma rozaqnakum, rezeki yang kamu tak suruh jaga, lagi itu tak itu. Mobil yang tak parkir di situ, barangku yang tak taruh di gudang situ, keluarkan, kata Allah gitu itu. Lah kok dadak kita kemudian, ya gimana ya? Tapi gimana? Loh, kita ini lupa bahwa itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sikap selanjutnya positif yang keluar dari kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ketika kita kehilangan sesuatu, termasuk kehilangan ditinggal mati orang-orang yang kita sayangi. Kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ini membuat kita itu kemudian tidak ada ratapan itu. Ketika kita bicara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba artinya apa ya Pak? Inna, sesungguhnya kita semua ini lillahi, milik Allah. Inna itu disitunya nunnya itu ada alifnya loh. Inna, sesungguhnya kita semua. Lillahi itu milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepada Allah lah. Raji'un, kita semua kembali. Nah, sekarang coba dulur-dulur kalau ketika mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nadanya gimana? Coba nadanya gimana nadanya? Ketika ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nadanya gimana? Nadanya gimana? Itu kan inna, sungguhnya kita semua, lillahi, milik Allah, wa inna, dan kita semua ini ilahi, kepada Allah la raji'un, akan dikembalikan. Artinya kalimat itu adalah kalimat tawakal dulu. Jadi sikap ketiga yang positif keluar dari ayat ini adalah sikap positif tawakal tuh. Kita itu tawakal betul kepada Allah. Ketika ada keluarga yang meninggal, sikap positif itu, ya Allah, kami semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Ikhlas, tawakal betul. Lah ini enggak, innalillahi raji'un. Nah itu loh baru kemarin, itu loh anaknya belum sunat. Lah itu loh padahal aduh ya Allah. Apalagi keluarganya. Kok tega ya Allah, kok beratnya ya Allah. Nah kan enggak ikhlas jadinya. Jadi seperti itu tadi. Sehingga kalimat lillahi, inna lillahi
semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, itu kalimat tawakal dulu. Nah, yang keempat, sikap positif yang muncul kalau kita mampu memahami surat Al-Baqarah ayat 284 ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, apapun yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, termasuk segala urusan. Maka kita akan berpikir husnudzon kepada Allah. Husnudzonnya gimana? Semua persoalan itu pasti ada jalan keluar. Jadi lillahi ma-nya di situ, ma itu apapun dulu. Di dalam bumi termasuk persoalan yang kita hadapi, itu milik Allah semua. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Maka di sini sampaikan, wa ma fil, milik Allah semua, sudah tidak usah. Yang kelima, sikap positif itu adalah, tadi yang keempat kan menjadi optimis ya. Kita optimis bahwa semua milik Allah pasti akan Allah berikan jalan keluar. Yang kelima adalah kita kemudian menjadi orang-orang yang memahami bahwa ketika ini semua milik Allah, kita itu tidak khawatir terhadap janji Allah. Ya, karena ada apa yang ada di langit dan di bumi itu kan milik Allah. Berarti kan kita ini menjadi orang yang kemudian husnudzonnya itu menjadi memantik sikap produktif dulu. Wong ini milik Allah kok, bumi ini milik Allah kok. Jadi kalau saya kemanapun ditugaskan itu ya saya berada di buminya Allah. Pasti saya akan dicukupi juga oleh Allah. Nah, sikap positif ini yang kemudian akan menjadi output dan outcome sekaligus dari kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sikap positif yang ketujuh adalah apa? Menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena milik Allah semua. Dan di sini sampaikan, loh, apapun yang kamu tunjukkan, jujur maksudnya, maupun yang kamu sembunyikan, Allah tahu semua. Sudah, tidak usah pakai bohong. Tidak usah beda antara apa yang diucapkan sama yang sebenarnya jujur saja ya. Saya ini nggak mau sombong ya. Loh, gimana nggak mau sombong kok ngomong ya? Ya kan, biasanya kan gitu. Saya ini bener loh. Gak ada benci sama kamu itu. Adalah ini loro hati. Saya itu bener loh, hormat sama kamu. Padahal benci. Nggak usah kita apa adanya aja jadi manusia itu. Apa adanya aja. Dan kita harus biasakan diri untuk melihat pemahaman tubuh kita, pikiran kita itu menjadi pikiran yang benar-benar jujur gitu. Enak, jadi orang jujur itu enak. Kenapa enak? Karena kemudian kita tidak ada yang perlu kita buat kebohongan selanjutnya. Karena begitu orang sekali bohong, nanti selanjutnya itu akan mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Nah, ini yang harus kita pelajari. Sudahlah, Allah tahu apa yang ada di hati kita maupun yang di luar. Jadi, sikap ketujuh kita menjadi orang-orang yang jujur. Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapapun yang dikehendaki dan mengazab siapapun yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Ya orang yang ikhtiar. Jadi, ampunan pun harus kita raih. Tidak sekedar given. Ya, kita harus raih, kita harus cari. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Barang siapa waman taba, kan gitu banyak ya kalimat waman taba. Barang siapa yang bertaubat, gitu. Maka ketika Allah memberikan janji akan mengampuni, itu di situ. Tergantung kita. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul Muhammad itu beriman terhadap
apa yang diturunkan kepadanya. Kenapa ini kok kalimatnya begini ya? Karena setan pun bahkan para rasul pun dicoba untuk ditumbuhkan keraguan. Ya, saya ulangi. Bahkan di hati rasul pun kadang itu masih setan itu nggak peduli ya. Bahkan Nabi Rasul pun dicoba untuk digoda. Cuma kalau Nabi Rasul itu kan dijaga Allah ya. Allah Nabi Rasul itu maksum, dijaga oleh Allah. Sehingga ketika ada cowok setan yang nyoba-nyoba untuk menggoda, membuat keraguan, kalimat seperti ini. Enggak. Para rasul, para nabi beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Kenapa sih kadang ditumbuhkan? Setan kadang, loh coba toh, masa gitu? Masa gitu? Misalnya, hukum ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk menikahi Zainab. Ya, menikahi. Ya. Itu kan ketika itu masih menjadi baru saja dicerai oleh siapa? Oleh siapa yo? Putra angkatnya Nabi Muhammad. Lupa. Putra angkatnya Nabi Muhammad. Zaid, Gus. Putra angkatnya Nabi Muhammad. Ayo siapa? Itu ada. Di masa itu, tradisi orang Arab itu menganggap bahwa anak itu adalah, meskipun anak angkat, itu adalah anak kandung. Jadi sangat tabu kalau kemudian menikahi bekas istri anak kandung. Yang itu sebenarnya adalah anak angkat. Lah, Islam sedang ingin menghapus itu. Bahwa anak angkat itu adalah bukan anak kandung dan tidak ada hubungan apa-apa. Sehingga perintah untuk menikahi istrinya si Zaid itu adalah dalam rangka itu. Sebenarnya Nabi Muhammad sendiri berat sekali. Tapi, nah di situ kalimat itu tidak Nabi Muhammad lebih mentaati Allah. Sehingga di situ disebutkan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Demikian pula orang-orang beriman sangat beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepadanya. Wis taat gitu saja. Kalimat selanjutnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Kalimatnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu orang beriman. Orang beriman dan para rasul juga tidak membeda-bedakan. Di sini disebutkan iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul. Berarti kitab sebelumnya, Al-Quran, Nabi Muhammad mengimani. Tentu yang original ya. Demikian pula para rasul. Tidak kok membeda-bedakan, oh ini, tidak. Semua dipercaya dan diimani. Dan tidak membeda-bedakan itu dan termasuk tidak membeda-bedakan isi kitab. Isi kitab yang berat ya dijalani, isi kitab yang mudah ya dijalani. Tidak kok kemudian memilih yang mudah dijalani, yang berat enggak, itu terus milih yang enak-enak saja, enggak ada. Misalnya Quran itu kan isinya basyiron wa nadhiron ya. Basyiron kabar gembira, wa nadhiron dan ancaman siksa. Gembira surga namanya. Kabar gembira. Demikian pula hadis itu juga berisi begitu. Kabar-kabar tentang pahala, tentang enak-enak gitu ya. Sampai yang tersenyum saja pahala, sampai yang melakukan begini saja nanti masuk surga. Memang ada beberapa hadis itu. Tapi kemudian juga ada hadis-hadis lain yang menggambarkan tentang ancaman dari setiap amal itu. Kalau sampean melakukan ini, maka nanti ancamannya amal itu akan hilang. Ini dibaca semua dan dipercaya semua, diamalkan semua. Jangan hanya yang enak-enak lalu lupa, kemudian yang berat-berat ditinggalkan. Enggak. Karena orang beriman itu waqalu sami'na wa ata'na, terhadap yang ringan maupun yang berat, terhadap yang gampang maupun yang sulit, diamalkan semua. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan selalu berkata, ya Allah ampunilah dosa kami, ya Tuhan kami, karena kepada Engkaulah tempat kami kembali. Jadi betapa Islam itu dulur ya, mengajarkan kita secara teologis, secara ideologis, bahkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis,
diajarkan semua. Hebatnya Islam itu. Makanya kita bersyukur ya, beragama Islam ini bahkan diajari sampai detail. Kalau ini kan tentang hal yang sifatnya ideologis banget ya, sifatnya fundamen, tentang keimanan, bagaimana membentuk sikap dan mindset kita terhadap bahwa kita tidaklah siapa-siapa, tidak punya apa-apa, semua milik Allah, maka 7 sikap positif tadi akan muncul kalau kita mampu memahami bahwa semua ini adalah miliknya Allah. Gitu loh, oke? Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan dari 2 ayat ini. Enggak. Mantap. Silakan. Silakan Bu Mesti. Bu Mesti. Ya. Kita kalau sudah tahu semua itu milik Allah, kita harus melepaskan rasa memiliki kita. Pertama, kita akan menjadi orang yang sangat ikhlas, dan kita harus melepas, dan itu memang milik Allah. Kita mudah mengembalikan, tidak akan merasa berat. Yang ketiga ini, yang saya tanyakan, ketika kita semuanya bisa ikhlas, tapi kalau kita misalnya ditinggal mati keluarga, kita masih berat sekali ini untuk menjadi ikhlas itu, Gus. Kebanyakan seperti itu. Itu gimana, Gus, caranya supaya kita ikhlas atau mengerti itu bahwa itu milik Allah itu loh, kita masih berat kalau untuk yang satu ini. Oke. Jadi benar Bu, itu wajar ya, wajar sekali untuk kemudian masih berat, itu wajar sekali dan itu manusiawi ya, karena apalagi itu darah daging kita itu ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendirian sebenarnya melarang meratapi orang yang meninggal, meratapi yang menang. Tapi kalau sekedar menangis sesaat setelah ditinggal itu wajar. Kenapa? Karena Rasulullah pernah waktu putra beliau yang masih kecil, yang bernama Ibrahim, itu meninggal, itu Rasulullah sempat menangis. Kemudian ada beberapa sahabat yang mempertanyakan, loh Rasulullah kenapa engkau menangis? Kata Nabi, ya kalau sekedar menangis sekilas karena sedih itu manusiawi, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah kemudian sampai meratapi kepergian itu sampai ada kesan tidak ikhlas dengan ketentuan Allah, seolah-olah tidak ikhlas ketika milik Allah berupa keluarga tadi dipanggil atau diambil kembali. Itu yang dilarang. Karena di masa lalu itu sebelum Islam datang, bahkan seorang perempuan itu dianggap tidak mencintai ketika dia tidak meratap ditinggal oleh suami. Jadi ratapan itu sampai harus dibuktikan dengan merobek-robek baju, mencakar-cakar tubuhnya untuk memberikan semacam aktualisasi dari kehilangan. Ya, dan itu yang dilarang dalam Islam. Sehingga kalau sekedar menangis, sedih, meneteskan air mata, istighfar kepada Allah itu enggak apa-apa. Nah, karena saya sendiri juga pernah Bu ya, jadi ditinggal putri saya yang masih berumur 40 hari, yang masa kandungannya juga begitu berat dan lain sebagainya. Ya sedih luar biasa, tapi ya itu tadi, saya pun harus berusaha maksimal itu karena saya tidak ikut mengandung ya, ibunya yang mengandung selama 9 bulan dan sangat berharap, apalagi misalnya berharap punya anak, kemudian anak itu pergi gitu ya, memang luar biasa itu. Sehingga harus pelan-pelan, memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi insya Allah bisa nanti, karena berkabung dalam waktu yang lama itu juga tidak boleh dalam Islam ya, tidak boleh. Jadi sekilas itu tadi tetap manusiawi, tapi kalau kemudian sampai berlarut-larut itu nanti tergolong orang yang tidak ikhlas gitu ya. Hati-hati memang, tapi ya bismillah.
Nanti dengan memahami bahwa kita pun akan menyusulnya suatu saat, sehingga karena apa, kalau seorang yang meninggal lalu ditangisi berlebihan, itu akan menjadi siksa juga untuk dia, kasihan. Demikian. Oke. Lagi? Wonten izin Gus. Silakan. Di ayat 284 ini salah satu poin Allah firmankan bahwa Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menghadap siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita kalau kita kembali kepada kisah Barseso, beliau adalah orang yang sangat ahli ibadah. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kalau kita tarik kepada kekinian, kepada saya secara pribadi aja, dengan beribadah yang biasa-biasa, kan begitu. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang dikehendaki Allah ini dan diampuni ini sampai akhir hayat. Matur suwun. Jadi makanya gini, kita itu kan enggak tahu takdir ya. Jadi dalam doa kunut itu ya, dalam doa kunut itu kan ada Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Nah, di titik wa qina syarra ma qadait, ya Allah, jauhkanlah, hindarkanlah, jagalah kami dari takdir buruk yang Engkau tetapkan. Jadi sebenarnya kalau doa itu ya, doa kita itu harusnya ngerti apa yang kita baca atau kita amini itu ya, yang dibaca oleh kita. Ketika ada orang berdoa itu benar-benar di situ satu di antara ikhtiar kita adalah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari takdir buruk. Memang Pak Jo, jadi kita tidak ada yang tahu takdirnya kita seperti apa. Makanya yang bisa kita lakukan adalah dua saja itu. Pertama adalah husnudzon kepada Allah dan minta kepada Allah agar diberi takdir baik, dihindarkan dari takdir buruk. Yang kedua adalah dengan berusaha maksimal untuk selalu begini. Beramal itu jangan merasa seolah-olah masih lama, masih jauh. Tapi seolah-olah ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah kamu akan mati besok. Supaya apa? Kita seolah-olah memastikan seandainya nanti malam saya meninggal, saya ingin takdir baik. Selalu begitu. Sehingga kita tidak merasa bahwa berdosa dulu enggak apa-apa. Nanti kita minta ampun. Wallahu alam seperti Barseso gitu. Mungkin dia juga merasa begitu. Saya sudah sekian lama berbuat baik, ini berbuat buruk sebentar, enggak apa-apa, nanti saya minta ampun. Nantinya itu ternyata belum kesampaian, dia dipanggil Allah, naudzubillah kan gitu. Jadi selalu merasa bahwa ka'annaka tamutu ghadan, seperti kamu akan mati besok. Jadi berjuang kita itu, makanya Pak Guru itu sering menyampaikan, Pak Guru Muhtar sering menyampaikan, kalau orang beriman yang percaya akhirat itu bekerjanya justru 2 kali lipat. Waspadanya itu 2 kali lipat daripada orang yang tidak percaya akhirat. Orang yang tidak percaya akhirat itu misalnya cari nafkah ya sekedar untuk di dunia aja. Tapi kalau orang yang percaya akhirat itu cari nafkah itu justru untuk dunia akhirat. Nah, di situ letak bagaimana balapan kita termasuk mengantisipasi seandainya nanti malam atau besok dipanggil Allah. Itu kita minta dalam keadaan baik. Sehingga kita selalu waspada, terus menjaga diri itu. Dan yang paling penting tadi itu, minta kepada Allah. Karena takdir itu ada di tangan Allah. Kita itu tidak berhak untuk membicarakan takdir. Hak kita itu adalah membicarakan ikhtiar. Gitu kan? Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Sehingga Allah memberikan kepada kita free choices.
Bagaimana kita memilih, apakah milih jalan kiri atau jalan kanan. Nah, maka gimana kita dulu? Wes, kita di umur-umur sekarang ini, ikhtiar kita itu harusnya sudah menemukan jawaban, sudah tidak lagi loncat sana, loncat sini, memilih sana, memilih sini, yang sesuai nafsu. Kita wes ayo di dalam perahu yang mengikuti wahyu, sepahit apapun itu, mau nggak ikut saja. Daripada kita masih lirik sana, lirik sini yang sesuai nafsu, kemudian kita nanti di tengah jalan malah tidak jelas, dipanggil Allah, tidak tahu kita ini. Maka kita minta takdir baik. Ya, kita minta takdir baik. Itu satu doanya itu tadi, termasuk waqina syarra ma qadait, termasuk waqina adzabannar dan seterusnya. Sehingga kita itu minta juga wafat husnul khatimah. Ada doanya kan? Gitu loh. Jadi bagaimana kita minta diberi Allah watawafana muslimin, watawafana ma'al abror. Doa-doa itu, wafatkanlah kami ya Allah sebagai orang yang Islam, wafatkanlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang al-abror, orang-orang yang diterima amalnya, orang-orang yang makbulan. Jadi selain diminta dijauhkan dari takdir buruk tadi, juga minta dimasukkan di dalam takdir yang baik, husnul khatimah. Itu aja. Oke. Matur suwun. Oke, ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Dari dua ayat ini. Silakan. Ayat ini sangat powerful ya. Ayat ini sangat kuat. Monggo Bu Husnul. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang saya kadang hati berusaha ikhlas, Gus. Ikhlas, gimana caranya? Pokoknya ikhlas. Tapi itu masih ada, aduh seandainya begini, dulu seandainya begini, itu pasti ada tuh, Gus. Gimana tuh cara menghilangkan seandainya begini. Mungkin tidak terjadi begini gitu. Pasti ada tuh, Gus. Masih itu. Terima kasih, Gus. Ya, itu ketika itu berarti godaan setan itu. Fasta'id billah itu di situ ada kalimat dari Allah itu kita diminta untuk fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ketika kita digoda setan, itu kita diminta Allah untuk langsung kemudian membaca ayat Allah gitu. Membaca ayat Allah, terutama meminta pertolongan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu agar kita itu benar-benar dilindungi. Itu was-was yang ditimbulkan setan, memang seandainya begini, seandainya begitu. Intinya supaya kita itu tidak ikhlas dengan takdir Allah. Gitu. Jadi makanya ketika minta perlindungan itu benar-benar, ini mesti saya sudah berusaha. Satu di antara yang paling tidak disukai oleh setan itu kan tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas. Sehingga kita diminta Allah untuk berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kamu merasa bahwa sedang ada godaan setan itu. Gitu. Terus gitu langsung aja. Ini setan itu mesti gitu. Berusaha. Yang kedua, yaitu tadi mengingat kembali pasti ada sisi-sisi positif dari apa yang Allah berikan. Jane gini, jane gitu. Rugi kita melihat ke belakang itu. Kita mending lihat ke depan, banyak hal positif yang kadang terbengkalai karena kita melihat ke belakang. Ya rugi kita sendiri itu. Dan setan berusaha untuk membuat kita rugi memang. Makanya ya harus hati-hati. Okay. Latihan memang, itu latihan nggak gampang. Tapi bismillah insya Allah kita mampu. Insya Allah kita mampu. Okay. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada Bu Imratin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus.
testimoni mawon, Gus. Masya Ya. Allah, kajian kita pagi ini luar biasa untuk tauhid kita. Aku jadi ingat, Gus, setahun yang lalu kita diuji. Suami kan memang sakit seperti itu. Kemudian habis hari raya setahun yang lalu itu kambuh sampai masuk rumah sakit. Di hari yang keempat, Gus, yang menurut teori itu harusnya udah baikan gitu, malah masuk ICU gitu, Gus. Nah, kita masuk ICU itu kan kita diberitahu dokter, ada dua kemungkinan. Ibu harus siap. Satu, kalau memang diberi ingat oleh Allah ya sembuh. Satunya lagi ya ibu harus ikhlas. Kemungkinan yang terburuk seperti itu. Jam 2 malam, alhamdulillah di depan ICU itu kita bangun tahajud, Gus, sujud sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini masih baik untuk anak-anak, keluarga, nusa bangsa, agama, beri kesembuhan ya Allah. Kalau memang sudah wong itu milikmu, kalau sudah memang mau ambil ya Allah, mohon diambil dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Seperti itu. Nangis. Masya Allah, benar-benar posisi dalam ayat ini begitu maksud saya. Jadi ingat banget kalau itu tuh buah dari output bahasanya Gus tadi ya, outcome, output seperti itu dari sikap seperti itu, sebuah sikap yang benar-benar bahwa ini milik Allah, ini milikmu ya Allah, seperti itu. Ya Allah, matur nuwun sangat. Kajian ini mengingatkan saya bertubi-tubi ujian, tetapi ya kita ingat bahwa kita ini lillahi, milik Allah, seluruh yang di langit, di bumi semuanya milik Allah, sehingga hari-hari kita Masya Allah terus untuk tunduk patuh kepada Allah, Gus, nerimo ing pandum apapun takdir Allah, baik itu senang, baik itu susah, bungah, semuanya dari Allah, sehingga melahirkan sikap yang Gus bilang tadi itu. Mohon doa kita semuanya yang hadir, yang ikut ngaji, mudah-mudahan kita selalu dalam keimanan yang total kepada Allah, ikhlas, apapun yang ditakdirkan Allah, baik susah maupun bunga. Ke depan anak-anak kita juga mudah-mudahan diberi keimanan seperti yang diajarkan Allah dalam ayat ini. Begitu, Gus, matur nuwun sangat, berat memang, tetapi untuk ikhlas itu, untuk sabar itu, Allah juga bilang bahwa pahalanya tiada batas bagi orang yang sabar. Terus ngaji, Gus, sehingga tetap ikut ngaji. Dari ngaji inilah akan lahir pribadi-pribadi outcome yang sesuai Allah inginkan dalam ayat ini. Mungkin begitu, Gus. Matur nuwun semuanya, ngapunten sambil aktivitas untuk keluarga ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Imratin, itu yang disampaikan Bu Imratin itu ada di surat Al-Baqarah sebenarnya juga, ayat 156, 157. Coba dibaca sebagai akhir dari kajian kita pada pagi hari ini. Bu Imratin coba dibaca itu di surat Al-Imran ayat 156, Al-Baqarah, maaf, Al-Baqarah 156, 157. Monggo. Ketemu? Surat Al-Baqarah, balik ke belakang aja. Oh, siapa? Bu Imratin tadi atau siapa yang tadi belum baca? Untuk akhir dari kajian kita pada pagi hari ini. 156, 157. Izin, Gus. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya hanyalah kami kembali. Mereka 157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul adzim. Jadi yang dibaca tadi itu gini, kalau kita ini orang-orang beriman ketika ditimpa musibah itu selalu begitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya ini semua adalah milik Allah. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dan dengan sikap itu, ayat 157, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat ampunan dari Tuhan dan rahmat. Nah, rahmat inilah tadi berupa 7 sikap positif itu. Gitu. Nanti kalau sudah dikasih Allah rahmat berupa 7 sikap positif tadi itu, ulaika umul muhtadun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Maka yang disampaikan Bu Imran tadi itu satu di antaranya adalah bagaimana kita memahami pada itu milik semua milik Allah. Kita akan ketika bersedekah ya ringan karena semua itu milik Allah. Ketika kita nanti
siapapun di antara kita diambil asalkan dalam keadaan husnul khatimah, kita ya legowo, ya sedih wajar lah, tapi tidak sampai meratap dan tidak ikhlas, tapi akan menjadi hamba-hamba Allah yang justru merindukan Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dan kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahyan. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادفعنا البلاء والوباء قد الحسدين من الجن والشياطين جميعا ربنا نجنا ولنا شأننا قوم ظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوبنا مدينك على حبك اللهم انا نسألك حبك وحب ما يحبك اللهم امتحنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد قدر الامطار وتدور ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولزوجي ولذريتي آمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu